kelas 11 IPS 4. Tujuan saya membuat video ini ialah ingin mengenalkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ini. Tepatnya, berbagai destinasi wisata yang indah yang akan bisa dikunjungi. Selamat menyaksikan. Kabupaten Merangin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Kota Bangko sendiri mempunyai ikonik yaitu Jam Gento, yang dimana juga merupakan tempat wisata. Jam Gento berada di kawasan Bukit Keramat Bangko, Merangin, Jambi. Menara ini selalu ramai dikunjungi masyarakat pada sore hari untuk sekedar menikmati suasana sore di Kota Bangko. Dari kawasan Jam Gento sendiri, kita bisa menikmati suasana kota menjelang malam. Destinasi wisata kedua adalah Merangin Garden, yang dimana merupakan taman bunga seluas 6 hektar. Di sana kita disajikan berbagai macam bunga yang berwarna-warni yang membuat mata kita segar dan tubuh kita menjadi relaks. Di sana juga ada penataan payung yang sengaja disuspensi sehingga seolah-olah payung sedang melayang. Lokasi ini sangat diminati pengunjung sebagai tempat mengabadikan momen bersama teman dan keluarga. Spot fotonya pun bermacam-macam. Ada juga sarang burung yang bisa menjadi area spot foto juga. Kalian jangan khawatir, kalau kalian lelah ada ayunan dan ranting dan tempat tidur gantung yang juga dapat digunakan sebagai properti untuk bergaya. Untuk sampai ke taman ini, kamu harus membayar tiket seharga 15.000 dan parkir kendaraan roda 2 sebesar 2.000 serta 5.000 untuk mobil. Sebagian besar pengunjung besar tidak merasakan keberatan dengan tiket sepadan karena sesuai dengan keindahan dan kepuasan yang didapat. Baiklah, tunggu apa lagi? Silakan ke sini dan nikmati keindahannya. Destinasi wisata ketiga yaitu Trans Garden Merangin, Jambi. Trans Garden C2 berada di Jalan Talangkawo arah C2. Terkadang banyak wisatawan yang mengeluh tentang tiket masuk yang begitu mahal. Nah, dengan berwisata ke Taman Rekreasi Trans Garden C2 tak perlu merogoh kocek banyak. Karena dengan biaya yang ekonomis, di sini pengunjung bisa merasakan sensasi berbagai spot. Meskipun biaya tiket relatif murah, traveler juga bisa menemukan beragam hal menarik dalam wisata Trans Garden C2. Seperti destinasi wisata kebanyakan, wisata spot foto unik dan ciamik banyak disukai oleh traveler kekinian, khususnya anak muda. Di Trans C2 ini terdapat beberapa spot seperti rumah-rumahan kecil, taman-taman bunga, ada ayunan, dan juga ada kincir angin yang merupakan tempat wisata kekinian juga. Selain itu ada juga menara yang berbentuk menara di Paris. Di sini juga ada spot foto seperti jembatan, ada juga spot foto seperti telepon umum. Kita bisa berfoto seperti berpura-pura sedang menelpon seseorang. Selain adanya tempat foto, di sini juga kita disediakan untuk tempat makannya loh. Kalian bisa memilih berbagai menu yang ada di sana dan makanannya pun cukup terbilang enak di sana. Destinasi wisata yang keempat adalah Green Candies, yang merupakan wahana rekreasi lokal yang dicetuskan oleh Jajang Wahyudi. Awalnya, kawasan ini tak lebih dari pekarangan biasa yang ditanami aneka bunga. Melihat banyak muda-mudi rela datang jauh-jauh untuk sekedar berfoto, Pak Jajang lantas memutuskan untuk mengembangkan lebih jauh kawasan ini. Berkat kreativitasnya, lahan pekarangan bisa disulap menjadi objek wisata memukau. Sesuai namanya, wisata Jambi 1 ini pertebaran aneka jenis bunga. Semua terlihat segar, penuh warna, dan terkelola dengan baik. Tak heran jika Green Candies menjadi destinasi foto yang sangat diminati di Bangko. Selain bunga-bunga yang tertata, Green Candies juga berkembang dan dilengkapi dengan deretan spot menarik. Semua diciptakan sedemikian rupa untuk memanjakan pengunjung. Beberapa spot unik yang bisa traveler nikmati antara lain rumah oncel, gapura bunga, danau buatan, jembatan, bangunan unik, dan masih banyak lagi. Tak hanya menarik bagi muda-mudi, namun juga diminati mereka yang sudah berkeluarga.
Keindahan Green Candies ini memang patut diacungi jempol. Masyarakat Bangko bahkan kerap menjadikan tempat ini sebagai lokasi priwet. Sementara bagi pengunjung yang membawa keluarga, wisata ini kerap jadi salah satu alternatif untuk habiskan akhir pekan. Green Candies beralamat di Jalan Patimura RT 13, Kelurahan Pematang Kandis, Bangko, Kabupaten Merangin. Jika berangkat dari Bangko, traveler bisa menjangkau destinasi ini dari arah Stadion Koni atau SMP 4 Merangin. Tiket masuk ke area ini cukup terjangkau, hanya perlu merogoh 10.000 per orang dan gratis untuk balita. Namun jika ingin melakukan foto priwet, tarifnya adalah 50.000. Dengan budget terjangkau, kalian sudah bisa menikmati keindahan di sini sepuasnya. Fasilitas yang tersedia di Green Candies cukup memadai. Selain musola, ada juga toilet, pendopo untuk kumpul keluarga, serta kafe kecil. Teman traveler juga bisa menemukan area dengan dekorasi khusus, biasanya dimanfaatkan untuk foto priwet atau gathering keluarga. Destinasi wisata selanjutnya kita beralih lagi nih, kita beralih ke wisata air, yang dimana ini merupakan air terjun serintik hujan paneh. Air terjun ini berdampingan dengan permukiman warga. Air terjun serintik hujan paneh terletak di Desa Talangparu, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Air terjun ini sangat indah dengan ketinggian belasan meter air yang sejuk dan menyegarkan. Meskipun ia dekat dengan pemukiman warga, ternyata keasrian air terjun ini sangat terjaga dengan baik. Air terjun ini kian indah apabila dikunjungi di saat cuaca cerah. Warna-warni pelangi begitu indah menghiasi air terjun dan terhempas ke bebatuan. Itu jugalah yang membuat nama objek wisata ini menjadi air terjun serintik hujan paneh. Air terjun ini cukup mudah diakses oleh pengunjung. Dari kota Bangko, akses ke sana bisa menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Jarak tempuh dari kota Bangko berkisaran 70-an kilometer. Jika diukur dengan waktu, perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Biasanya, objek wisata yang indah itu jauh dari pemukiman warga, tapi tidak untuk ini. Lokasinya berdampingan dengan pemukiman warga. Meski dekat dengan pemukiman, ternyata keasrian air ini sangat baik. Untuk menambah keindahan alam di sana, pemerintah desa membangun spot-spot foto yang menawan. Dalam masa pandemi, air terjun ini tidak dijaga petugas ataupun dipungut biaya tiket masuk. Air terjun ini sangat cocok dikunjungi jika membawa rombongan keluarga yang ingin berwisata, karena aksesnya mudah dan tidak membahayakan. Ya, begitulah, wisata air ini sangat bagus. Dan airnya sangat jernih yang dimana, benar kata orang, tidak ada air, tidak ada kehidupan, dan tidak ada biru, tidak akan ada hijau. Wisata selanjutnya masih berhubungan dengan air nih gengs. Namanya ialah air terjun Muara Karing. Siapa sih yang gak kenal air terjun Muara Karing? Banyak pengunjung loh yang udah kesana. Air terjun Muara Karing merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Merangin yang cukup populer. Air terjun ini memiliki beberapa tingkatan serta perosotan-perosotan yang terbuat dari batu. Air terjun Muara Karing menyajikan panorama menawan yang di tengah hutan belantara. Batuan hitam bertingkat yang diguyur jernihnya air menjadi sebuah fenomena alami di tengahnya rimbunnya hutan. Air terjun Muara Karing ini juga memiliki perosotan alami yang sering digunakan wisatawan bermain air. Meskipun letaknya cukup terpencil, air terjun ini cukup populer dan selalu dibanjiri pengunjung dari dalam kota maupun luar kota. Secara geografis, air terjun ini berada di Desa Markeh, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin. Dari kota Bangko, air terjun ini berjarak kurang lebih 25 km yang bisa ditempuh dengan perjalanan selama 30 menit hingga 1 jam. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi, namun disarankan agar naik motor untuk memudahkan perjalanan. Jalan menuju air terjun pun masih berupa tanah merah, dan ketika musim hujan akan sangat sulit melewatinya. Saat tiba di lokasi air terjun akan tersaji sebuah fenomena air terjun yang eksotis dengan batuan-batuan serta pepohonan hijau yang mengitari. Pengunjung pun bisa memuaskan diri dengan mandi, bermain air. Air terjun Muara Karing memang cukup unik. Terdapat batu-batu sungai yang membentuk seperti tingkatan sehingga nampak amat menawan. Pengunjung pun bisa duduk di batuan ini dan menikmati sensasi gemericik air terjun.
Air yang tak begitu besar pun cukup bersahabat serta aman bagi anak-anak. Namun, debit air pun juga dipengaruhi dengan cuaca. Ketika musim penghujan, debit air semakin besar, dan saat musim kemarau, batuan pun akan semakin banyak terlihat di permukaan. Air terjun di sini cukup deras. Sungai Batang Merangin juga sering digunakan untuk berolahraga arung jeram. Tak hanya itu, terdapat perosotan alami yang terbentuk dari batuan di air terjun Muara Karing. Perosotan ini juga dialiri air sehingga cukup licin dan menjadi tempat favorit untuk bermain air. Saat bermain ini, tubuh akan dibawa meluncur dari atas air terjun menuju ke tepian sungai. Sungguh sangat seru dan asyik untuk dilakukan bersama keluarga dan teman. Di sekitar air terjun juga terdapat kolam alami yang dipenuhi dengan air jernih dan segar. Kolam ini memiliki kedalaman yang tak sampai 1 meter dan bisa menjadi tempat mandi yang seru, jernih, dan airnya segar berpadu dengan alam asri seolah menasbihkan tempat ini sebagai surga tersembunyi di Kabupaten Merangin. Baiklah, sekian video dari saya. Itulah beberapa destinasi wisata di Merangin. Begitu indah bukan? Alangkah keindahannya, lebih baik kita jaga, kita rawat, dan senantiasa kita jaga kebersihannya. Agar pula generasi-generasi kita selanjutnya bisa menikmati keindahan-keindahan yang ada di alam ini. Dan tentunya kita harus selalu bersyukur